Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPI Dasar Maranatha Minggu 6 Juni 2021 dengan tema Aku Milik Pusaka Alam. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sesaat bersejenak saat kita dimulai. Saat itu selesai, kita akan lagu pujian kita dengan lagu Segala Puji Syukur. Ayo adik-adik semua bangun berdiri ya. Kita sesama hati kita, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dan Engkau menenangkan pada akhirnya Bapa, agar ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan mendengar firman daripada-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa.
bulan 3 ya. Hukum Tuhan yang ke-9. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Artinya ialah kita harus takut serta kasih pada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal baik saja mengenai sesama manusia apabila yang belum nyata dan jelas diketahui kebenarannya. Mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan kakak di sini yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Sebelumnya kakak mau ingatkan adik-adik untuk mengambil Alkitabnya, menyiapkan Alkitabnya, mengambil sikap yang tenang, tertib, karena kita sebentar lagi akan membaca firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas semua berkat, pertolongan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, udah dipegang Alkitabnya? Kita buka sama-sama dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Dibuka ya, kakak ulang sekali lagi dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Nah, kakak baca dari sini, adik-adik bisa mengikutinya dari rumah masing-masing ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah adik-adik, di kitab Mazmur ini sebelumnya kakak mau mengilas balik tentang Raja Salomo dan kerajaannya. Pada saat pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel mencapai puncak kejayaannya. Di situ Raja Salomo membangun sebuah bait Allah dan bangsa Israel semuanya hidup dengan tentram, damai dan sejahtera. Tapi perlu kita ingat ya dengan baik-baik di sini adik-adik, walaupun pada saat itu Raja Salomo mencapai puncak kejayaannya, tetapi ia tetap rendah hati dan ia tetap taat kepada Allah karena ia percaya dan yakin semua yang terjadi pada ia dan kerajaan Israel itu merupakan berkat dan anugerah daripada Allah. Nah, berikut merupakan kilas balik mengenai Raja Salomo. Nah, adik-adik, pada saat ini tema kita pada hari ini itu ialah Aku milik pusaka Allah. Sekali lagi ya, kita ulang sama-sama. Aku milik pusaka Allah. Sebelumnya, kakak mau tanya nih di sini sama adik-adik semuanya. Adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan pusaka? Nah, pusaka itu merupakan barang berharga
yang memiliki nilai tersendiri, tidak dapat diukur dengan uang, karena biasanya barang-barang pusaka tersebut memiliki makna dan sejarah tersendiri yang dimiliki dan didalami oleh si pemilik dari barang pusaka tersebut. Adik-adik belum paham kan apa arti pusaka? Nah, kakak mau adik-adik mengingat kembali nih, ada nggak yang pernah pergi ke museum? Nah, ketika kita pergi ke museum, itu pasti ada barang-barang berharga atau barang-barang sejarah. Adik-adik ingat nggak, kalau kita pergi ke museum, barang-barang tersebut itu disimpan dalam kotak kaca dan dirawat sedemikian rupa agar barang tersebut tetap awet, tetap rapi, dan tetap terjaga. Kenapa? Karena barang-barang tersebut memiliki makna dan sejarah tersendiri yang tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang. Adik-adik udah paham kan apa itu yang dimaksud dengan pusaka? Nah, kakak mau nanya lagi nih, selain barang-barang sejarah di museum tersebut, adik-adik tahu nggak apa yang termasuk dalam pusaka itu juga? Nah, selain barang-barang tersebut, yang merupakan pusaka itu dan pusaka milik Allah itu adalah adik-adik semuanya. Kakak mau tegaskan sekali lagi, kita merupakan milik pusaka Allah. Loh, kenapa Kak? Nih, dari ayat yang sebelumnya kita baca itu ditegaskan bahwa anak-anak merupakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nih, ditegaskan nih di dalam Mazmur bahwa anak-anak tersebut merupakan karunia yang paling berharga untuk Tuhan. Karunia yang harus dijaga, sama seperti pusaka yang ada di museum yang dijaga dengan baik. Adik-adik semuanya ini merupakan pusaka Allah yang akan selalu dijaga oleh Allah. Nah, tapi Kak, gimana sih caranya supaya kita tetap menjadi pusaka Allah yang berharga? Kita bisa menjadi anak-anak milik Tuhan, milik pusaka Allah yang berharga dengan cara-cara sederhana seperti kita tetap mendengarkan firman Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap melakukan kebaikan, dan kita tetap mendengarkan ajaran-ajaran Allah dan mengikutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih, kakak mau kilas balik lagi tentang Raja Salomo tadi. Adik-adik tahu kan, Raja Salomo itu raja yang besar, raja yang mendirikan bait Allah, berkuasa, baik hati, tidak sombong, kesayangannya Tuhan. Nah, tapi walaupun begitu, Raja Salomo itu tidak pernah tinggi hati. Walaupun adik-adik di sini semua tahu bahwa kita disayang oleh Allah, kita dijaga, kita dirawat oleh Allah, tapi adik-adik itu nggak boleh jadi semena-mena, bertindak sesuka hati. Tidak ya, kita harus yakin dan percaya walaupun kita milik Allah yang akan selalu dijaga, tapi kita tetap harus menjaga diri kita harus tetap berperilaku baik, kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga kebersihan, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan melakukan perbuatan yang baik juga, karena itu merupakan kehendak daripada Allah. Nah, adik-adik, walaupun kita belum bisa seperti Raja Salomo yang mendirikan bait Allah, membangun kerajaan yang besar, tapi kita tetap bisa menjadi pusaka Allah yang berharga. Kita tetap bisa membantu sesama, kita bisa menolong orang tua, melakukan kebaikan, dan kita jangan pernah melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah sendiri. Nah, adik-adik, udah paham kan di sini? Sebagai pusaka Allah, kita harus tetap menjaga diri kita dan menjaga gelar yang diberikan oleh Allah itu. Allah tuh ngasih kita gelar, yaitu kita tuh pusaka Allah, kita pusaka yang paling berharga, kita dijaga. Termasuk adik-adik nih, anak-anak yang paling dijaga oleh Allah. Jadi jangan merasa kecil sedikit pun, walaupun kita merasa kecil, aku masih anak-anak Kak. Enggak ya, justru anak-anak itu adalah sebuah pusaka Allah yang paling berharga di mata Allah menurut Alkitab yang baru saja kita baca. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Kakak benar-benar berharap supaya adik-adik dapat tetap setia kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, selalu berbuat kebaikan, dan jangan melakukan sesuatu yang jahat dan terlarang bagi Allah. Oke? Sama-sama kita meminta kekuatan daripada Allah, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa.
Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami Tuhan. Hingga pada detik ini kami masih dapat bernafas, kami masih dapat hidup, melakukan aktivitas kami Tuhan. Berkati kami walaupun kami kecil, walaupun kami hanya anak-anak, berkati kami agar kami tetap menjaga diri kami menjadi pusaka Allah yang sangat berharga di mata Allah. Bantu kami Tuhan agar kami selalu berbuat baik, dijauhkan dari segala kejahatan, dan kami tetap menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semuanya dari hari ini, esok, dan selama-lamanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan melakukan persembahan ayat firman Tuhan yang mengatakan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan terambil dari Mazmur pasal 76 ayat 12. Bernasabah dan bayarlah sama itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang sepentingnya menyampaikan persembahan kepada Dia. Kita berikan persembahan. Kita akan satu lagu pujian dengan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia. Kerja buat Tuhan selalu manusia, Dia tukul salib selalu manusia. Ayo kerja buat Tuhan sesenja-senja, dipanggil Tuhan selalu manusia. Kukulah diri kepada Tuhan, serta Tuhan selalu manusia. Mari kita doa persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepada surga, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Engkau pakai persembahan kami ini ya Tuhan, untuk memperlebar kerjaan dan dunia ini. Biarlah Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh tulus, ikhlas untuk memberikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan telah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom.